Jadi ini Soluna juga ini ada gejala boros, lagi kita coba setting AFR-nya. Ini contoh kayak gini. Sama Om Hasim nih kita coba ngobrol. Apa ya? Ini kan boros estimasinya. Makanya kan kita nggak bisa ke langsung titik, misalnya apa tadi setting AFR-nya misalnya kan. Karena masalahnya ada di sini tuh kenapa itu? Kan kalau perurutannya dari AFR. AFR di setting. AFR kan dia campurannya. Campurannya kalau udah menurut kita settingan paling pas, paling standar, berarti ada penyebab lain. Nah, ini kebetulan kabel busnya bocor. Jadi walaupun AFR-nya di setel mau bagaimanapun nggak bisa. Kan harus perangkat lain Ini juga kan harus. berpengaruh kan. Mukanya nggak kelihatan. Harus kelihatan ya. Harus kelihatan biar jadi ini ya. Ya banyak sih faktornya, map sensor juga bisa, AFR bisa. Cuma kalau map biasanya asap, keluar asap hitam. Oh, kalau dari map. Karena campurannya kan pasti ketahuan boros. Nah kalau ini melenceng nih di luar tadi. Itu saya bingung tuh. Yang masalah apa sih? Mantap. Masalah apa? PCP Palpe itu fungsinya apa sih? Kok bisa ngasep nggak ngasep gitu? PCV kan sebenarnya dia tekanan penguapan oli ya, napas kan namanya piston naik turun kan tetap ada apa sih, ruangan di bawah piston itu kedorong ke bawah. Nah itu harus ada sirkulasinya lewat PCV. Jadi misalkan dia tekanannya udah tertentu lah, udah sesuai punya speknya, harus keluar dia baru di valve-nya buka. Nah kalau valve-nya blong atau udah ngelos, nah dia penguapan sedikit pun langsung disedot oleh mesin. Itu yang bikin ngebul. Iya, biasanya langsung ngasap. Oh berarti kalau ngasep belum tentu dari ring. Belum tentu. PCV los juga pasti. Tapi ciri-cirinya bedanya apa sama ring? Biasanya kalau PCV, kalau ring biasanya kalau udah parah tetap ngebul terus kan. Kalau PCV dia kalau digeber napas ruangan mesin ada tekanan olinya tinggi, baru dia keluar. ngebul. Oh. Tapi pekatnya sama. Nah, balik lagi ke irit tadi, ke irit. Berarti kalau kita misalnya setel AFR, urusan lain-lainnya nggak bermasalah, berarti sama aja bohong dong. Kan irit kan tenaganya harus sesuai. Misalkan mobil ini aslinya berapa horsepower sih, kalau ini aslinya tetap aja bobot mobil kan. Tetap. Oke deh. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi saya pengen ngobrol banyak sebenarnya, cuman kalau saya terlalu banyak sama Om Hasim, nanti dia nggak kerja-kerja, dia nggak kelar-kelar, kasihan yang punya. Nanti kita bikin session sendiri untuk Soluna. Kita bahas tuntas lah nanti. Kita ada Soluna buat kita bahas. Nanti kita bahas khusus Soluna ya, buat teman-teman Soluna, supaya nanti kita ada gambaran baru. Jadi bukan so tahu, tapi ada gambaran baru karena per apa namanya, pengetahuannya pasti beda-beda. Nah ada Gen 2 kesini rencana cleaning buat teman-teman yang tadi saya bilang mau irit ya, paling nggak AC-nya di cleaning. Kalau AC-nya udah 1,5 tahun belum di cleaning AC dulu supaya sirkulasi AC-nya normal, karena AC juga sama kayak mesin. Nah kita coba ngobrol sama Mas Pur masalah AC. Mas Pur, AC itu sebenarnya, nih saya baru ngobrol lagi sama Mas Pur. Di cleaning itu per apa sih sebenarnya Mas Pur? Ya kalau rajin filter, sering ganti filter ini nih. Kalau ini rajin, mungkin bisa 2 tahun baru cleaning evap. Kalau memang rajin ganti ini ya. Tapi kalau memang kita kadang telat atau mungkin nggak ada ininya, baiknya setahun sekali. Oh, berarti ini ngaruh juga ya? Ngaruh juga karena ini kan nyaring kotoran. Dengan nilai yang ya mahal-mahal 100.000 sampai 150, berarti baiknya ini berkala nih diganti. Ya, baiknya ini berkala. Kalau memang ini bisa lah setahun 2 kali ganti nggak apa-apa. Ini kan nggak masalah. Ini nggak terlalu mahal ya mungkin ya. Kalau enggak rajin disemprot pakai angin dulu. Kalau memang udah rusak kan. Nah, yang saya jadi nggak tahu nih, saya nggak paham. Kalau setelah 1 tahun 2 tahun itu sebenarnya freon itu mesti diganti apa enggak sih sebenarnya? Nah, kalau nggak ada bocor sih nggak perlu. Cuma kan karena perawatan ini harus dibongkar pipa, bongkar ini kan harus dibuang. Freon itu nggak ada kadaluarsa. Sebenarnya kalau selama ini yang saya pelajari mas sebenarnya nggak ada. Orang buktinya kulkas 10 tahun juga nggak ganti-ganti.
aman-aman aja ya. Itu aja. Cuma memang bedanya kalau di mobil itu sebenarnya di kerjanya ya. Kerjanya lebih berat. Mobil ini ketemu di situasi yang tidak menentu. Kadang lagi bagus, dia ketemu lancar, pendinginan bagus. Tapi kalau pas ketemu area yang macet, itu kerja sangat ekstra. Nah, itu yang kadang-kadang bikin kerusakan komponen AC sering cepat terjadi kayak gitu. Nah, kalau bongkar nih persiapan Mas Pur ini, itu biasanya yang sering kena lah dari 10 misalnya berapa yang biasanya kena apa Mas Pur? Yang paling sering kalau jarang cleaning atau jarang nggak proteksi ini evap sering kena, sering bocor karena kotoran numpuk di evaporator, akhirnya jadinya korosi jadi bocor. Oh, kalau jarang dibersihin berarti jadi korosi. Ya, jadi kotor. Walaupun itu aluminium, dia tetap akan tembus. Oh, jadi berarti kita lihat di evapnya aja dulu. oke, siap. Berarti pas nih omnya 2 tahun servis. Kita lihat nih 2 tahun. Omnya. Nanti setelah kita bongkar evapnya nih, kita lihat nanti kondisi evapnya. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang AC-nya datang pas rusak aja, jadi ini bukan nakut-nakutin, tapi ini kan buat perawatan. Paling nggak sekaligus infeksi ya. Iya. Yang baru beli mobil ngelihat kondisi AC-nya memang mahal, tapi ya mau nggak mau orang mobil mau dipakai, daripada nanti misalnya di jalan AC-nya panas atau malah ini kan sebenarnya ini mesti dipersiapkan dan mesti dirawat lah. Ya, Ya gitu Mas Pur ya. dirawat. Tapi untuk menjamin apakah nanti ada kerusakan atau nggak di jalan, kita sih tidak bisa jamin. Tapi kalau dirawat itu hasil udara yang juga lebih fresh, kitanya lebih ya harapkan lebih sehat lah. Ya beda lah, tetap namanya jaminan cuma punya Allah yang punya. Kita bisanya berusaha. Hanya BPKB dan sertifikat tanah. Oh iya, BPKB sertifikat tanah. Jadi kita juga memang begitu ya teman-teman. Kalau ya Om ya. Jadi memang ya pastilah beda yang memang dirawat sama yang tidak, itu saya yakin beda. Memang ada kasus-kasus sesuatu yang lain itu ada aja, tapi dari 10 yang dirawat sama yang nggak dirawat pasti itu berbanding terbalik. Yang 10 dirawat pasti 1 mungkin ada masalah, pasti bisa aja. Tapi kalau nggak dirawat pasti kebalik tuh, 9-nya bermasalah, 1-nya nggak bermasalah. Nah, ini juga lagi ada turun kopling buat teman-teman yang mau turun kopling. Ada paket 2.200.000 untuk ganti koplingnya. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman untuk ganti kopling itu, ini kan baru kopling set, dapat the group, terus apa lagi ya, the group, terus bearing sama apa tuh. Nah, itu persiapannya nanti ada di seal krek as belakang. Ini lagi dibongkar Abah Min. Ada seal krek as belakang, ada inner, ada seal gentong. Jarang sih seal gentong, tapi ini kebetulan kena. Nah, itu mesti dipersiapin. Jadi supaya nanti kalau pas teman-teman memang misalnya bongkar, itu ada persiapan dana lebih, supaya nanti kita kasihan, sayang kalau memang belum udah datang lagi. Bentar Om ya. Sebentar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Silakan mampir ke garasi taksi teman-teman. Baiknya balik lagi seperti yang udah saya bilang, kalau teman-teman nanya lewat WA, saya kasih harganya kadang-kadang tinggi. Kenapa? Karena estimasi itu kalau di bawah takutnya nambah, tapi kalau terlalu sedikit, enaknya datang ke sini dicek kayak gini, nggak apa-apa dicek, nanti estimasi jadi nggak jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti misalnya teman-teman terlalu mahal atau dananya kurang, nggak apa-apa, yang penting kita dapat estimasinya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.